Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di Most Popular Channel. Kita lanjut saja pertemuan sebelumnya tentang database MongoDB. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba untuk root database MongoDB. Oke, langsung saja teman-teman buka command prompt, kemudian ketikkan mongo. Nah, jika teman-teman melihat alat seperti ini, itu tandanya kita perlu membukanya dengan menggunakan run as administrator. Kita tutup dulu, kita buka lagi, klik kanan run as administrator. Nah, baru kita ketikkan mongo. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Nah, untuk memudahkan melihat proses rootnya, kita bisa menggunakan grafik user interface MongoDB Compass atau Robo Mongo. Untuk itu kita coba untuk download dulu ya. Kita ketikkan MongoDB Compass. MongoDB Compass ini kita buka di situs resminya www.mongodb.com. Kemudian pilih software dan community server. Sini ada tampilan available download. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan operating system yang digunakan. Ada Linux, ada Mac OS juga. Sini saya pakai Windows. Kemudian untuk package-nya ada yang zip, ada juga yang installer. Silahkan dipilih, kemudian klik download. Atau opsi yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan Robo Mongo. Nah, di sini klik saja di download atau di paling atas ini di robomongo.org ada dua pilihan ya. Bisa yang Robo 3 Pro Studio atau download Studio 3 only. Nah, silahkan dipilih teman-teman. Saya sudah install. Saya langsung buka saja di sini untuk MongoDB Compass-nya, kemudian Robo 3T-nya. Nah, untuk Robo 3T, jika kita belum membuat koneksi, kita bisa klik dulu ya. Kemudian name-nya kita isikan bebas. Saya gunakan tes di sini, di save, kemudian klik connect. Kemudian yang MongoDB-nya juga sama, kita langsung connect aja di sini. Kita nggak perlu buat koneksi, langsung klik aja. Nah, ini tampilannya. Kita lihat di sini ada beberapa database yang sudah dibuat. Nah, saya di sini menggunakan yang kita gunakan adalah DB tugas ya. Kita klik di sini. Ada collection, ada tabel, atau istilahnya di sini collection ya. Tabel mahasiswa. Kita klik juga di sini, mahasiswanya ada, terdapat beberapa data, beberapa field. Kita lihat di sini ada 4 ya, 4 data. Kita buka juga di Robo 3T-nya. Klik collection, klik 2 kali di sini. Di sini ada 4 data. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke command line-nya. Nah, kita coba di sini ketikkan show DBS. Kita lihat sama kan ya, ada beberapa database yang kita gunakan adalah DB tugas. Itu kita ketikkan use DB tugas. Oke, jangan salah ketikannya. Setelah itu kita lihat collection apa saja atau tabel apa saja yang ada di dalam DB tugas. Kebetulan saya buatnya baru 1, jadi kita lihat di sini show collection. Oke, satu ya, tabel mahasiswa atau collection mahasiswa. Kemudian di dalam collection atau tabel mahasiswa ini, untuk melihat data apa saja yang ada, kita ketikkan adalah DB mahasiswa sesuai dengan nama collectionnya, kemudian find. Oke, sama ya.
ada 4 data juga di sini. Nah, jadi untuk mempermudah prosesnya, kita lihat sesuai tidak yang ada di MongoDB, di MongoDB Compass atau Robotriti dengan yang di command line. Nah, ini kita proses untuk create data. Nah, untuk create data sekarang kita coba yang insert sekarang. Kita coba insert data. Jadi caranya adalah db mahasiswa insert kurung buka, kurung tutup, kurung terawal buka dan tutup. Kita ketikkan misalkan untuk nim titik nim, misalkan nimnya 12257, koma, kemudian nama, misalkan namanya adalah Ahmad Jamil misalkan. Kemudian kita ketikkan IPK-nya misalkan 3,8. Setelah itu kita enter. Nah, untuk melihat datanya sudah masuk atau belum, yaitu adalah show connection lagi. Nah, untuk melihat datanya berarti adalah db mahasiswa fine. Oke, sudah masuk belum masuk datanya. Oh, di sini kita lihat ya teman-teman, datanya bukan belum masuk, tapi sudah masuk ke db mahasiswa. Nah, jadi jika kita salah mengetikkan database, maka di sini akan membuat otomatis database baru. Jadi untuk MongoDB ini, jika dia tidak ada database-nya, dia langsung buat database baru. Sama juga nanti ketika kita mengumpulkan data, kita tidak harus sama persis dengan field yang ada sebelumnya, gitu ya. Kita lihat dulu nih untuk database mahasiswa ini kan nggak masuk nih, berarti masuknya ke database mahasiswa. Betul atau tidak kita bisa cek dengan cara kita ke db dulu ya, itu tugas. Oke, kita show collectionnya atau show tabelnya. Nah, kan jadi ada dua teman-teman, ada dua, ada tabel mahasiswa, ada tabel mahasiswa, karena tadi salah input. Atau kita bisa lihat juga di MongoDB-nya, kita refresh-nya di sini. Ada dua database. Di Robotriti-nya juga bisa kita lihat di refresh di sini. Ke kanan refresh, muncul dua ya. Nah, kemudian kita coba insert ulang aja. Kita coba insert ulang. Di sini kita bisa lihat. Di sini kita lihat mahasiswa. Kita ganti mahasiswa. Gitu ya. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat lagi nih untuk database mahasiswanya sudah masuk atau belum. db mahasiswa fine. Oke, baru masuk ya. Kita lihat di MongoDB-nya atau di Robotriti-nya, klik yang mahasiswa yang sudah masuk, yang kelima itu Ahmad Mujamil. Atau di MongoDB-nya kita lihat juga di sini refresh, yang ini refresh masuk juga ya. Kita lihat di sini yang perlu diperhatikan apabila kita menggunakan kutip dalam insert datanya, berarti datanya adalah string ya, tipe datanya adalah string. Nah, kita bisa rubah di sini kalau misalkan kita pakai double ya. Ini kan yang pakai kutip itu biasanya double ya. Tipe datanya tipe double. Di sini bisa kita rubah ganti double. Nah, sini ya. Atau teman-teman juga bisa ketika insertnya itu tidak usah menggunakan ada kutip. Kita coba kita insert ulang aja di database mahasiswa. Kita tidak pakai kutip. Kita enter di sini, masuk ya. Kita
kita langsung refresh di sini. Ada dua data, yang satu tipe data IPK-nya adalah string, oke. Yang kedua tipe datanya adalah double. Karena datanya ada dua, kita semuanya pakai string semua ya. Kita pakai string, samakan dulu aja. Berarti kita hapus salah satu datanya. Di sini datanya sama persis ya. Datanya sama persis, kita harus hapus salah satu. Nah, parameternya adalah ID. Nah, nanti kita coba untuk menghapus data untuk delete-nya, yaitu dengan ketikan db. Semuanya kita lihat dulu ya, database ini sudah masuk. db mahasiswa, find dulu ya. Kita lihat, pastikan di sini database dengan nama Ahmad Mujamil ada dua. Kita hapus satu, yaitu yang paling bawah. Nah, tipe datanya double. Sini kita lihat yang ID-nya belakangnya 39. Oke. Caranya adalah kita ketikkan db mahasiswa, kemudian titik remove. Nah, remove-nya yang memiliki ID yang ujungnya adalah 39. Nah, kita bisa copy dulu sih teman-teman. Copy. Nah, di sini kita ketikkan ID gitu ya. Nah, untuk remove-nya kita tidak bisa langsung seperti ini. ID-nya misalkan ini ya. Nggak bisa ya, kita bisa seperti ini. Remove-nya 0, kita cek lagi di find, masih ada datanya. Nah, jadi tidak seperti remove yang biasa. Jadi untuk parameter ID ini kita perlu tambahkan di sini new, kemudian object ID. Oke, kemudian dikasih buka untuk bisa. Kita lihat hasilnya, mahasiswa fine. Oke, sudah hilang, datanya sudah hilang ya. Kita cek di sini, refresh. Oke, yang data IPK-nya double sudah hilang. Kita lihat yang di Robert Yudino juga. Oke, selanjutnya kita ingin remove. Nah, kalau remove yang parameternya bukan ID, lebih simple sebenarnya. Jadi kita bisa remove yang ini ya. Misalkan kita tadi kan yang ID kita pakai ya. Nah, kalau untuk yang parameternya bukan ID, misalkan kita parameternya name, itu tinggal kita coba ketikkan gini aja teman. Find ya, kemudian ketik name titik 2, kemudian kutip name-nya 12257 12257 ya. Kita mau hapus yang datanya Ahmad Mujamil. Kemudian kita kirim ke awal sini. Oke. Oh sorry, db find, db remove. Itu untuk find ya, tadi kita tidak bisa ya untuk find seperti itu. Kalau untuk remove, nah, seperti ini, sama seperti find. Oke, kita cek lagi datanya. Datanya tinggal 4. Sudah berhasil untuk read, insert, dan untuk remove. Nah, tadi untuk find tadi caranya seperti ini. Kita mau cari data yang namanya atau yang name-nya 1 2 3 4 5 5. Dapat ada tulis awalnya di sini. Ini langsung muncul kanan, atau kita ingin find yang IPK-nya misalkan ini. IPK lebih besar dari 3,8.
Nah, melihat data yang IPK-nya lebih besar dari 38, kita tidak bisa mengetikkan seperti ini ya teman-teman, tapi kita menggunakan greater than. Di sini kita scroll dulu, kemudian bahan UT 2. Ini tambah kurung perawat. Sini muncul data yang lebih besar, BK-nya yang lebih besar dari 3,8. Oke teman-teman, kalau kita buat yang 3,7, muncul 2 data. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba yang proses update, yaitu dengan cara ketikkan db update. Nah, data yang kita mau update, data yang kita update, misalkan kita coba yang HANA ya. Oke, kita ketikkan di sini NIM-nya dulu. NIM HANA itu 123.455. Kemudian data yang kita update, kita kasih koma di sini. Kemudian kita kasih variabel set titik 2. Misalkan kita mau merubah namanya menjadi, update namanya menjadi nama 2 nama sini. Ini hasilnya belum berubah, ada yang biru. Mahasiswa update NIM 123.455. Oh, di sini kita kasih tanda kutip teman-teman, jangan lupa di dalam tanda kutipnya. Oke, kita lihat hasilnya. Fine. Oke, sudah berhasil. Nah, ini kita sudah berhasil untuk proses update-nya. Yang terakhir kita coba untuk drop collection ya, itu dengan cara tadi ya, db mahasiswa. Sebelumnya kita lihat dulu ya, db tugas ini show collection-nya tadi ada 2. Kita coba drop yang db mahasiswa, itu dengan cara db mahasiswa. Oke, kita cek, kita lihat di sini sudah hapus ya teman-teman. Kita lihat juga di robot 3D-nya di sini. Kita refresh di sini, klik kanan, refresh. Oke, sudah tidak ada tuh. Di robot momonya juga di refresh sudah tidak ada di sini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat untuk tutorial atau dokumentasi MongoDB di webnya ya. Di sini kita bisa pilih yang dokumentasi, kemudian pilih how to guide. Nah, di sini ada code ya, code MongoDB. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lebih lengkap lagi di sini ya untuk tutorialnya. Kalau misalkan ada kendala, bisa juga di sini kita tanyakan di forum, karena di sini dari MongoDB-nya menyediakan forum. Nah, di sini ya, pilih community di sini. Nah, di sini teman-teman bisa discuss dengan pengguna MongoDB lainnya. Oke. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial CRUD database MongoDB-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.